Jars masih belum kena damage-nya. Udah kena 33 mark langsung kayak hilang setengah, tapi masih bisa bersembunyi di balik jerami. Dan ternyata Calvin belum punya helm sama vest. Kalau dibalikin bisa bahaya buat untuk seorang Calvin tentunya. Bener banget, tapi bermain cukup agresif di awal, ngelihat dua orang yang cukup open dan beberapa teman-teman yang lumayan siap untuk melakukan setup kalau misalnya kita lihat di minimap bagian atas. Jadi ini dalam artian gimana RBR sendiri sadar kalau misalkan mereka butuh poin yang cukup banyak. Akhirnya mereka bermain cukup agresif, dan kalau misalkan tadi lu lihat juga Calvin sendiri ada di dalam tower sekalipun dia nggak ada helm, tapi dan itu terjadi seperti yang lu bilang, headshot langsung Karena nggak punya helm di sana langsung di follow up juga, di mana Jars langsung ngambil posisi, ngeflankin dari sisi kanan juga, coba untuk melihat lebih dekat ke arah tim Red Bull Rebellion kali ini. Bakal ditembakkan lagi, kena 114 damage, tapi masih belum bisa di-lockdown. Tapi kita lihat Calvin sudah mendapatkan bala bantuan juga, di mana pemain Onyx yang lain bakal coba untuk ngeri. Ini dong loading dulu, maksud gua, yap. Bener banget, karena ini kalau misalnya lu lihat juga cukup lama ya apa yang dilakukan oleh RBR dan Onyx clash mereka ya kan, tahan-tahanan sampai akhirnya ada satu orang yang knock up. Dan mungkin ini ada info juga dari para pemain Onyx tadi yang berhasil pemain RBR, tapi kita lihat setup dari RBR sekarang. Yap, Jars udah kena tembakan dan lumayan sakit juga dari seorang Z juga dengan Scar tentunya, yang dimana Iza yang udah megang AK-47 nampaknya. Di balik batu masih bersembunyi juga, cukup aman tempat ya, cuman Z juga bisa memanfaatkan patahan yang ada. Jadi dia bisa ngintip-ngintip dulu sambil nge-strafing pastinya karena Wiza, dan Jars gak punya medkit gua rasa karena dia nggak pakai medkit sampai saat ini. Bener banget, ini pemanfaatan patahan yang cukup bagus seperti yang lu bilang dari Zay, dan ini cukup berbahaya karena udah nggak ada medkit di pemain Onyx, ditambah lagi para pemain RBR juga udah mulai mendekat, kayak mereka siap-siap untuk ngeras kalau misalkan flank yang dilakukan di sini Zay berhasil mungkin dapetin knock up dari Jars atau pemain Onyx lainnya. Iya, ini Jars harusnya udah dapetin medkit dari kawannya, dia tapi takut untuk mundur juga karena di tower masih ada pemain dari RBR. Ini bisa menjadi ancaman juga, sehingga Jars kalau misalkan dia moving dari arah open field bisa kena tembak ke arah seorang Jars. Dan masih kita lihat di sini RBR bakal untuk melakukan back off terlebih dahulu, dimana Calvin udah kelihatan sama Argon kali ini. Dan kalau misalnya kita lihat, yap masih coba bergerak, Alok udah diaktifkan, masih ada inhaler juga bakal coba untuk moving lagi, masih ada tembakan dari seorang Zico dengan karnya ke depan. Tayo masih bisa aman tentunya dari kejauhan. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri di sini dari arah zona, ternyata Onyx lebih diuntungkan, dalam artian kalau misalkan nanti para pemain RBR memutuskan untuk masuk lewat sini, Onyx bakal punya kesempatan untuk motong rotasi mereka dan nungguin di dalam zona. Di sini juga kita lihat Tayo udah punya obstacle yang cukup bagus, ada batu, dan menariknya para pemain RBR mungkin ngelihat keadaan ini dan mereka tahu ini zona pertama masih ada 12 tim yang hidup, dan mereka memutuskan untuk pergi cari lootingan, jangan terlalu lama maksain untuk masuk ke dalam lewat situ. Ya, namun di sisi lain kita lihat di rumah batu udah ada dua tim, yaitu Lynx Nibos dan juga BTR Pit yang bakal coba untuk masuk dulu. Ikam bakal coba untuk nge-shot dulu dengan quickscope, dengan snipernya pastinya masih bisa mengamankan juga batu di bawah. Tapi posisinya nggak cukup aman karena Link ada di atas, tapi Baby berhasil mendapatkan Gare, langsung dikirim ke lobby. Nampaknya tinggal 3 orang dari BTR kali ini, dimana first blood ternyata didapatkan oleh tim Lynx Nibos. Ya, terjadi begitu cepat ya, sehingga Gary itu kalau menurut gua nggak bisa diselamatin, dan emang posisi dari Link sendiri di sini cukup enak, dimana BTR kalau misalnya mereka pengen ngeras ke arah pemain Lynx, mereka harus ngelewatin beberapa obstacle, dan para pemain Lynx sendiri juga udah cukup sigap dengan setup yang mereka miliki di rumah batu dan tower yang diambil oleh Vince sekarang untuk ngasih vision yang lebih luas bagi para pemain Lynx. Ya, ini harus hati-hati nih Vince karena terlalu jauh juga dari kawannya. Kalau misalkan mereka memilih untuk turun ke bawah batu, akhirnya nggak bisa di follow up sama Vince. Dia harus muter dulu ke arah batu kanan bawah, jadi bisa tiba-tiba malah dibalikin Lynx-nya karena BTR sendiri nggak mau narik ke arah atas. Bener banget, tapi kita harus ingat juga gimana BTR tadi udah kehilangan satu pemain, dan gua rasa Lynx sendiri di sini lebih baik kayak mereka nahan posisi, nggak coba untuk bermain agresif, jadi kayak jaga-jaga badan sendiri supaya nggak bisa diculik oleh pemain BTR, sehingga skenario yang mungkin buruk untuk Lynx itu bisa dihindari. Lynx cukup sabar, masih ditahan dulu. Pemain Bigetron pun gak mau terburu-buru kali ini. Cuman setup yang lama kayak gini tuh bisa mengundang tim lain datang sebenarnya. Jadi bisa ngerugiin salah satunya sih. Dan juga kalau misalkan kedua tim ini kita lihat lootingannya juga mungkin belum terlalu bagus juga kalau misalkan untuk masuk ke ronde-ronde di zona-zona late game ya kan. Dan ini juga buruk banget karena mereka bakal ada clash. Oh, satu round jatuh, Ikam langsung ancam pun menjadi target selanjutnya. Udah ada Baby dan juga Vici masuk perlahan. Tapi Baby terlalu jauh, udah ada Kendis juga di kejauhan. Bahkan coba follow up damage di belakang tapi ancam. Bahkan coba untuk bergerak, Ikam berhasil di revive. Bahkan coba dengan seorang Baby masih bisa bertahan dan berputar. 3 orang sudah masuk pertahanan sepanjang Bigetron. Ikam terjatuh lagi, gak bisa selamatkan. Masih nunggu pada bantuan, dimana ancam pun terjatuh nampaknya. Dan Baby harus melarikan diri dari peperangan dari Lynx
Lynx nih bos. Benar-benar pergerakan yang bagus banget dari Lynx, memanfaatkan keunggulan pemain dan juga vision. Tapi seperti ini bakal belum berakhir karena maybe nggak bakal dibiarin lolos menurut gua sama Lynx Baby, atau mungkin ada komunikasi yang lain dan kayak mereka lebih memprioritaskan untuk coba maksimalin lootingan mereka dengan 3 pemain yang udah dibunuh dari para pemain BTR tadi. Surprise banget ya, kayak misalkan Lynx itu sabar dulu, tapi nampaknya di saat yang sama juga ada peperangan lagi antara First Rider di mana ada Arki Hades yang terlihat coba untuk back off terlebih dahulu dari First Rider dan gak ada perang ternyata untuk sejauh ini, masih main santai dulu ya kan. Benar banget, apalagi kalau misalnya kita lihat tim kayak First Rider yang tadi di ronde pertama juga cukup cepat mereka ke lobby ya kan. Mereka sebisa mungkin coba untuk bermain tenang, perlambatin tempo mungkin, coba untuk cari placement karena itu bagus banget kalau misalkan untuk di 6 ronde yang ada mereka jalanin, di mana mereka bisa up lagi mental mereka untuk di ronde-ronde selanjutnya 3, 4, 5, 6 yang masih tersisa. Gue suka nih Limzing ngeliat pergerakan, tapi kita pindah dulu ke arah tim EVOS dan juga Aerowolf. Macan lawan Serigala, sekali lagi Street udah kena damage, masih ada landmine, berhasil dihancurkan oleh Salation, udah dipegang sniper kali ini. Chanzu di saat yang sama berhasil mendapatkan Argan. Lagi perang lagi di mana-mana, terjepitlah mereka. Tapi kita lihat tampaknya EVOS terpojok, bakal coba untuk dikejar oleh sang Serigala Aerowolf, di mana Black udah terlihat oleh seorang Mr. 05, masih ada gol cukup baik. Zona mulai menggigit, tapi ternyata bakal dikejar terus sama Aerowolf. Bakal dibalikinkah oleh EVOS yang baru aja buyah tadi? Mr. 05-nya balik ke arah 3 pemain EVOS dan mungkin ini bisa jadi turning point buat EVOS kali ya. Zonanya masih belum sakit-sakit banget, jadi masih bisa dibalikin banget kalau misalkan lu main perang di dalam zona. Ini bisa menjadi ancaman juga untuk tim Aerowolf, juga tentunya kali bakal tembak, tapi Septertin berhasil dijatuhkan, tinggal 3 orang dari EVOS. Mulai membabi buta, 3 Mr. 05, habis buya, terbit satu, tapi kita lihat masih ada guys, tersisa masih coba untuk dihajar lagi, ternyata EVOS berhasil dieliminasi di posisi ke-12. Biasa banget Aero kuncinya ada di mana ketika Mr. Sam 13 tadi ke knockdown dan mereka gak nyanyain momentum itu. Ada juga tadi pemain Aero yang ngeliat ngespot Mr. 05 jalan lumayan jauh dan gak bisa nge-backup teman-temannya yang ada di balik rumah, dalam rumah, dan akhirnya momentum itu dimanfaatin dan mereka berhasil ngeratain EVOS. Yep, tapi di sisi lain kita lihat di Brasilia udah ada perang lagi antara Prime dan juga Louvre kali ini. Di sisi lain juga ada Bos dan juga Onyx, ada Ararki juga, Lynx nih bos juga masih ada di luar. Cukup ramai nampaknya di Brasilia kali ini. Ya bener banget, 1, 2, 3, 4 dan kalau misalnya ada Lynx dan FR juga kurang lebih ada 4 tim di Brasilia dan di sebelah kanannya ada 2 tim yaitu Lynx dan First Rider. Ini bakal tricky kalau misalkan zonanya itu mental ke arah sebelah kiri dan ada beberapa tim yang harus ngelewatin Brasilia yang cukup ramai kalau misalkan. Oh tapi ternyata zonanya cukup memihak sama First Rider dan kita harus ingat First Rider adalah salah satu ngamanin satu tempat di factory dan mereka stay di situ, mereka dapat equipment yang bagus dan mereka berhasil dapetin buya. Iya, gue ingat waktu itu juga memang bagus banget untuk penempatan posisinya di dalam zona-zona terakhir. Namun kalau misalnya kita lihat kali ini masih ada 11 tim dengan zona yang bisa dibilang sudah mengecil. Dan Louvre bersama The Prime kali ini masih belum selesai juga peperangannya karena di sini The Prime pun masih melihat tim Louvre yang masih menembak ke arah atas. Sedangkan kalau misalnya gue lihat posisinya sebenarnya masih lebih enak ke arah The Prime ya. Kalau misalkan mereka nggak mau maksa untuk masuk. Iya bener, tapi kalau gue gak salah mereka juga harus hati-hati karena di sekitarnya ada tim yang lumayan dekat sama mereka. Dan kalau misalnya mereka nahan lama-lama kayak gini, mereka bisa jadi korban third party. Kalau menurut karena zonanya tadi juga udah kelihatan bergerak ke arah kanan. Mungkin mereka bisa mutusin antara mereka mau jalan atau enggak. Tapi satu orang main The Prime di situ udah di knockdown. Oke, bakal coba untuk merebut teritori. Nampaknya kali ini di The Prime udah set up 2 orang Dix dan juga satu pemain lagi di sebelah kanan atas, di mana udah bernama ada flashbang juga dilakukan. Udah ada keluaran cukup baik dari seorang Dix juga Limzy, backup fire yang cukup baik. Jay berhasil dijatuhkan nampaknya dengan granat satu orang pemain dari The Prime. Udah tembak lagi dari Pena, bakal diberikan shotgun yang masih belum bisa. Tembakan balasan masih bisa dijatuhkan. Keluar yang cukup baik tapi nggak bisa menyelamatkan tim Louvre pun harus tereliminasi di posisi ke-11. The Prime yang udah berhasil ngebunuh satu pemain Louvre tadi, mereka bener ngejaga Louvre supaya gak bisa kemana-mana. Knockdown yang udah dilakukan oleh tim The Prime tadi akhirnya nge-trigger The Prime untuk ngeras langsung dan mereka berhasil ngeratain para pemain Louvre dengan rapih tanpa harus kehilangan satu member pun. Dan ini kalau menurut gue bagus banget. Kita harus ingat The Prime emang tereliminasi cukup cepat di ronde pertama, tapi mereka berhasil dapetin kill yang banyak. Kalau misalkan mereka di ronde kedua di Purgatory, mereka bisa comeback, mereka bisa main rapi. Apalagi EVOS udah tereliminasi, nggak menutup kemungkinan mereka mungkin bisa dapat buya dan dapat kill banyak sekarang. Iya, itu makanya tadi gue bilang juga sempat notice kalau misalkan The Prime punya potensi untuk kayaknya main EVOS lah bisa dibilang. Dan EVOS sendiri sebenarnya cukup aman-aman aja untuk sejauh ini. Kalau misalkan poinnya itu ternyata
Buya terbitlah Tusun. Iya, udah tereliminasi di posisi 12, mau poin juga nggak dapat poin sama sekali. Poin eliminasi pun nampaknya nggak dapat tadi karena kita lihat Airwolf juga masih full. Jadi kalau misalkan sekarang The Prime bisa Buya, terus dapat poin yang bisa bilang 20, 30 poin aja lah. Itu udah nyusul EVOS buat nanti standing round 2-nya. Ya, dan nggak cuma untuk The Prime doang, beberapa tim lain yang juga mereka udah dapetin 10 poin ke atas, mereka juga punya kesempatan untuk nyusul EVOS dan ini bakal jadi bikin grand final Free Fire Indonesian Master 2000. Kalau misalkan tadi EVOS masih ngedominasi sampai ke ronde kedua, kita harus ingat EVOS adalah tim yang cukup konsisten. Ini bakalan sulit banget mungkin bagi tim lain ngejar, tapi sekarang EVOS-nya udah Tusun, udah terjatuh dan kesempatan untuk ngejar EVOS jadi terbuka lebih lebar lagi bagi tim lain. Yap, dan pemain Onyx pun udah terkena tembakan tapi kita tahan. Sang julukan Pangeran Headshot berhasil ngejatuhin satu pemain dari. Kalau jalannya ke bawah tiba-tiba di bawah orang nggak bisa masang glue wall ya kan. Kalau misalkan nggak miring tiba-tiba kena damage agak serba salah. Tapi harus pelan-pelan juga untuk turun ke bawah. Tapi kita The Prime udah diletakkan granat akan memberikan mimpi buruk ke arah tim The Prime kali ini, dimana Oke masih terjatuh menunggu bala bantuan juga. Limzy bakal jatuh backup fire dari belakang kah, masuk dalam rumah dan ternyata Oke masih belum bisa di revive, langsung saja dilakukan oleh seorang pemain dari The Prime. Ya, sama-sama udah knockdown satu orang tapi bakal berlanjut lagi fight-nya. Ya bakal di all in juga, ada M dengan shotgun ya, berhasil menjatuhkan seorang Oki, bakal tembakan lagi. Satu orang udah jatuh, kali kita dua orang dari The Prime, masih ada jump shot lagi, dimana Fear berhasil dieliminasi nampaknya. Dan Riza udah sekarat, bakal tunggu event kita masih ada Hicks berhasil melakukan balasan ke arah tim Boss Nightmare. Wow, dan kita lihat sekarang ada perang antara Riza, Emgat dan juga Dix ya. Ini lumayan oke banget menurut gue, di mana down langsung supaya poin kill mereka nggak hilang kalau misalkan pemain yang melakukan knock itu dibunuh ya. Dan sekarang 2 lawan 2, The Prime-nya sendiri ada di luar rumah dan mereka punya kesempatan yang cukup enak untuk ngepung. Tapi kita harus ingat di atas ada tim yang bisa aja potensi mendekat ke arah para pemain Boss dan juga The Prime. Ini dia Dex, clutch or kick, tapi ternyata langsung di kick. Langsung aja di posisi ke-10-9. Tinggal Big Gatron Beat pun menyusul karena maybe pun terjatuh. Tinggal 8 tim tersisa karena ada pelontar dari Gans tampaknya yang coba untuk menentukan lawan. Lajar ke arah tim RBR kali ini. Masih dia dari Pio, tapi kita lihat Gans dengan pelontar lagi mendapatkan korbannya. Pio nembak lagi ke atas. Dapat satu lagi, seorang Z berhasil jatuhkan. Masih ada camping lagi. Ada golan cukup banyak. Kita lihat ada yang harus dilakukan oleh seorang Pio. Bergerak sebelah kanan. Coba untuk jump shot lagi, predict shot ke Free Fire aja. Tapi kita lihat ternyata ada Calvin yang sendiri dan bakal diudak-udak. Dikejar terus sama pemain Aura. Ini dia Aura Fire. Aura yang mana bang? Di sini Aura bakal masuk lagi dan Red Bull Rebellion berhasil eliminasi di posisi ke-8. 2 kill untuk pria idaman wanita atau Piu. Benar-benar mantap banget apa yang dilakukan Aura. Sekalipun mereka harus kehilangan satu member mereka, tapi mereka berhasil ngematahin setup dari RBR dan dapetin 4 kill. Sekarang kita lihat di sini ada Aero ya kan yang udah masuk ke dalam zona dan ini posisi yang cukup bagus sama mereka. Tapi di sisinya kita harus lihat ada RRQ dari sebelah kiri dan juga First Rider dari sebelah kanan yang masih komplit. Iya, Lynx nih bos, udah aman-aman aja di rumah batu, tapi kita lihat Aerowolf langsung ada pelontar, duar, gak kena siapa-siapa sekali lagi, duar, masih ada gol yang dihantam oleh seorang tank, ada Groza, ditembak kayak langsung, masih belum bisa memberikan damage karena Lynx masih cukup aman, tapi kita lihat di luar masih banyak banget tim yang tersisa karena masih ada 7 tim lagi kali ini. Ya ini kalau nggak salah rumah batu di awal yang dimana para pemain Lynx tadi itu udah berhasil ngebunuh beberapa orang ya dan dapetin kill point dan mereka cukup lama bertahan di sini ya kan. Dengan perlengkapan yang mereka punya dan ini kalau menurut gue bakalan cukup sulit kalau misalkan mereka bisa diserang dari berbagai arah ya. Tapi kita lihat di sini sepertinya Lynx dari juga udah melihat para pemain RRQ dan nggak langsung nyanyian kesempatan karena udah ada zona juga yang ngejar RRQ dari belakang dan mereka coba untuk memanfaatin kesempatan itu. Gua suka nih zonanya keluar semua, jadi harus pada turun dari rumah batu juga pastinya karena Lynxnya masih bertahan di balik blue wall yang udah dibikin apartemen juga sama pemain Lynx nih bos kayaknya. Tapi di luar ada M Souza dari First Rider berhasil menentukan lawan dengan pelontarnya tentunya. Dan kita lihat Joker masih ada M Souza lagi, masih dishotkan oleh Candice kali ini masih belum bisa dijatuhkan. Dimana Deadly ini snipernya berhasil mendapatkan Souza dari First Rider, tinggal 2 orang dari lini bos tapi masih bisa bertahan. Kumpul semua sini, gelut kita ayo. Tapi kita orang dari Aerowolf tampaknya dijatuhkan oleh RRQ mulai masuk ke tanah lawan, satu persatu dijatuhkan karena kita lihat ada Chansu dari belakang coba tolong backup fire dimana Aerowolf terjepit nampaknya nggak bisa kemana-mana. Masih ada Legalot lagi, sang kapten terkuat dari bumi, masih ada Jans yang tersisa dari Aerowolf tapi kayak bakal di all in oleh RRQ dan Aerowolf Pro Team harus tereliminasi di posisi ke-5. Wow, pelan tapi pasti kita lihat gimana RRQ tadi ditembakin oleh para pemain Lynx ketika mereka dikejar zona dari belakang, namun mereka berhasil menghindari tembakan-tembakan tersebut dan mereka langsung nge-spot musuhnya ada di rumah batu, langsung diselesaikan begitu aja oleh RRQ. Dan sekarang kita lihat, wow, Lynx di sini bakalan tersisa 1
orang doang dan ada Aura yang akan berhadapan dengan RRQ. Aduh, Connor nampaknya terjebak dalam nostalgia. Gak bisa kemana lo. Masih ada Legalat dari belakang, bakal tembak lagi. Masih ada gol, tapi di pelontar nampaknya dari Legalat. Berhasil mencetak kedua lawan, tinggal Gans sendirian. Masih gol cukup baik, dan tinggal kita lihat Chanzu. Dan bakal melakukan korbannya ke Gans, tinggal sendirian bakal memanfaatkan pohon yang ada. Tapi kita lihat 1 lawan 1 karena Legalat belum bisa diselamatkan karena tembakan lagi dari Gans 1 lawan 1. Ayo kita ajar, dimana dengan pohon yang masing-masing bakal coba untuk nge-strafing nampaknya. Ini VSS lawan AR ya. Iya ya, VSS Wow. terbakar-bakar tapi nih. Tinggal kita lihat nih, glue wall-nya ada 1 nih, Chanzu nih. Tapi Gans nggak punya glue wall, sedangkan Gans megang shotgun, Chanzu ada shotgun juga. Oke, Oke. sama-sama adil aja lah ya. Benar. Tinggal zonanya narik ke siapa nih? Alok diaktifkan, masih ada gua bakal Mexican untuk stand maju. off. Granat disiapkan, bakal dilontar ke arah depan, masih ada PD bakal pun rata karena RRQ mendapatkan booyah di game kedua kali ini. Jump shoot dan buya dari Chanzu, benar-benar play yang bagus banget, kayak dia benar-benar yakin dia pertaruhkan segalanya di pertarungan jarak dekat dan akhirnya Chanzu